Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Berjumpa lagi bersama saya di Syah Pro Audio Batam. Dan di kesempatan kali ini, Lur, kita mau bikin sebuah parametrik ya. Ini sudah dinanti-nanti oleh para seluruh anggota keluarga. Kok anggota keluarga? Maksudnya ditunggu sama subscriber. Banyak yang komen untuk pembuatan parametrik gitu, Lur. Oke, nanti kita akan spill bahan-bahannya apa saja dan kita mau buka di bagian boxnya dulu, Lur. Ini kita pakai kit BGR ini. Kitnya BGR, Lur. Jadi biar tidak terlalu penasaran dulu. Oke, kita akan buka di bagian boxnya dulu untuk melihat kesempurnaan dan kenyamanan nih. Oke, jadi untuk boxnya kita juga menggunakan produknya dari Bell. Ini spesial dari Bell semua. Nah, seperti ini. Jadi boxnya itu standar sesuai dengan tune kontrolnya. Nah, ini sangat simpel dibuat dan sangat mudah bagi pemula. Oke, bahan-bahan yang pertama itu box, yang kedua adalah kitnya. Nah, penasaran ya kitnya? Kita buka dulu, Lur, kitnya. Kitnya seperti ini, ya ini sudah dilengkapi dengan trafo-trafo juga, itu yang di bawah akan jendul itu, Lur. Kita buka dulu pakai cutter ya, dengan perasaan yang ini harganya, Lur, baca ya, bisa dibaca itu harganya itu untuk kitnya. Oke, kita buka dulu di sini menggunakan cutter, Lur. Hati-hati jangan sampai bablas kena tangan, nanti bisa berdarah-darah. Ya. Jadi buat teman-teman yang baru saja bergabung, langsung saja tekan subscribe ya, guys. Nah, ini, Lur, PSU-nya, Lur. Ini udah harga segitu itu sudah sama PSU-nya. Jadi menurut saya rekomendasi sih untuk dibeli, dan tapi kita lihat dulu nanti hasilnya seperti apa. Oke, kita buka dulu untuk di bagian pembungkusnya agar dia merasa sembriwing atau los ya. Kena angin nih. Ini, Lur, PSU-nya ini masih. Ini disetrum langsung dari listrik dan outputnya itu 15 volt CT. Nah, ini setrumannya di sini. Nih, langsung listrik. Terus outputnya itu langsung DC ya, atau dia menggunakan tegangan DC di sini 15 plus dan CT min dan 15 min 15 min dan 15 plus CT gitu, Lur. Ya, oke. Oke, di sini kitnya seperti ini. Sebenarnya sangat mudah untuk dirakit karena sudah ada petunjuknya semua di sini. Ini meliputi ada bass, ada treble, ada balance. Nanti kita bisa coba-coba ya. Nah, jadi bass booster juga ada yang suka DJ bisa, middle booster juga ada yang suka dangdut gitu. Pokoknya lengkap ini, Lur. Kayaknya sih cocok sih saya kayaknya ya. Nanti kita coba dulu, kita rakit dulu ya. Dan selanjutnya bahan yang ketiga adalah input selector. Nah, ini saya beli juga. Mas, belinya di mana? Ini kebetulan semua bahan-bahan saya beli di toko elektronik terdekat, Lur. Tapi biasanya ada kalau yang model-model kayak gini. Ini untuk di sini nanti bisa diselektor dari mulai CD, aux, tab dan tuner gitu ya. Nah, nanti dipasang di situ, itu tujuannya biar simple. Nah, ini udah dikasih juga kabel dari sananya ya, dari BGR-nya ya. BGR itu baik, Lur, udah disolderkan kayak gini. Nah, ini, Lur, CD, DVD, tab, aux. Nah, udah lengkap toh. Yo, Mas. Langsung kita lanjut di bagian apa itu namanya, di bagian pengertian dari selektornya dulu, Lur, biar nggak gagal paham. Soalnya nanti selektor ini kita pasang itu modelnya tulisannya nggak kelihatan. Ini di bagian ini yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, ini diingat-ingat, Lur, output ini, Lur, L, ground, R ya. Nanti kita pasang untuk di bagian selektornya ya, karena dia pasangnya nanti agak dahulu daripada yang lain. Terus ini ada kabel ini kabel untuk listrik ya, nanti untuk soket belakang biasanya. Nah, ini sudah saya beli satu set aja, Lur. Dan untuk titik remi, Mas, ini titik remi ada soket RCA 44 gitu. Soket RCA isi 4 maksudnya. Ini ada soket AC kayak gini.
ya. Dan ini ada fuse atau sekring yang sudah ada isinya. Ini saya isi 20 ampere ya, gede ya. Teman-teman bisa yang kecil aja 10 ampere atau 5 ampere. Itu sudah cukup sebenarnya. Karena adanya 20 ampere. Dan ini juga lor, saya ada ini saklar kecil. Nah, saklar kecil seperti ini. Oke. Terus ini ada knob potensio. Ini banyak ini karena turnya banyak ya, ada sekitar 8 9 sama selektornya. Nah, ini jatuh bro. Kita taruh dulu di situ masih. Oh, ini apa ini? Oh, ini nggak ikut ya lor. Ini kemasukan transistor ini, entah transistor. Oh, ini tipe C ini. Ini nggak ikut. Oke. Langkah yang kita mulai, ini bahan-bahannya sudah itu. Nanti ada tambahan paling ya kabel-kabel itulah untuk tambahan biasa ya lor. Langkah pertama saya ingin memasang dulu untuk di bagian panel-panel yang sudah tersedia di boxnya. Kita lepas dulu untuk boxnya, tutupnya maksudnya. Nah, udah kelihatan di dalam. Kita pasang saklar. Untuk pemasangan saklar cukup mudah. Ini tinggal pencet aja dan dorong. Cekluk. Nah, itu udah masuk mas ya. Ini untuk soket AC atau untuk soket listrik. Ini masuk listrik itu di sini lor. Nah, ini nanti dibaut ya. Bautnya saya skip, kelamaan baut tok. Oke, sekringnya juga sekalian pasang juga. Ini pasang. Dan jangan lupa dikunci ya. Karena kalau nggak dikunci ini sering coba-copot nanti lor. Kalau cuma dilim-lim lor, nggak boleh nih masang kayak gini dilim-lim. Semua harus dibaut ya. Dan untuk soket 4-4-nya atau soket RCA isi 4, kita pasang ini untuk di bagian outputnya. Karena outputnya bisa menggunakan soket lain atau soket jack lain gitu. Kalau saya enaknya RCA aja lah yang simple dan banyak ditemui gitu aja lur. Aduh, saya batuk dulu. Oke, dan ini yang tadi selektor itu kan dia ada panel belakang. Kita pasang lagi seperti itu sesuai dengan kaidah Islamiyah. Jangan lupa untuk ngerakit seperti ini nih, baca doa lur, minimal bismillah ya, agar diberikan kelancaran oleh Yang Maha Kuasa. Oke mas ya, ini sudah jadi seperti itu. Selanjutnya ini ini harus diingat-ingat, ini outputnya ini di sini. Jadi yang tengah ini ground ya, yang kanan kiri LR. Ini harus diingat-ingat lur, biar nggak lupa. Nanti kalau lupa ya bisa gagal perakitannya. Soalnya kita nanti akan pasang terbalik ya, jadi tulisannya udah nggak kelihatan. Nah, kita pasang seperti itu kan otomatis tulisannya tengkurap lur. Nah, langsung kita seretkan atau kita kencangkan. Nah, yang bengkel nih masih. Bengkel masih. Oke, kita kencangkan menggunakan kunci T. Kalau nggak ada kunci T ya tang gitulah mas. Kita pasang untuk lumutnya. Lumut hijau kok lumut. Maksudnya knob potensio seperti ini. Oke, udah kelihatan ganteng. Ya, baru dipasang satu udah ganteng. Saya batuk-batuk terus ini lur. Oke. Dan selanjutnya kita penempatan di bagian PSU-nya agar tidak mengganggu. Kita nanti bikinkan lubang dan disangga oleh baut ya, agar dia bisa ningkring lur. Kalau nggak ningkring atau dilem aja ya nanti bisa konsliat dan bledos ya gitu ya. Nggak bagus itu kan yang bledos itu lur. Kita coba apakah pas. Oke, lubangnya pas, ternyata sangat cantik sekali mas ya. Oke, ini saya usahakan ngerakitnya rapi ya, untuk contoh ya. Semoga teman-teman yang niru bisa lebih rapi lagi. Selanjutnya kita instalasi di bagian soket listriknya. Di sini ada 2 soket. Langsung kita cocos solder biar bisa melengketkan diri guys. Di sini guys. Ini untuk di bagian sekring juga kita kasih timah agar dia nanti disolder itu mudah dan tidak menjengkelkan. Ada ya solder itu nggak bisa panas dan menjengkelkan. Oke, kita siapkan kabel ya. Kabel tidak
termasuk bahan-bahan tadi ya. Ini saya kurang berarti tadi kabel ya lur, bahan-bahannya ada kabel. Kalau nggak pakai kabel bingung nanti, nyambungnya juga bingung. Tuh masa nyambung silaturahmi juga nggak. Oke, kita pasang di sini ada 2 pin. Nah, seperti itu. Jangan lupa dikasih selongsong bakar atau isolasi. Nah, biar aman masih. Nanti jari sampean masuk ke situ kontal, nanti sampean itu terpental karena listrik ya, jadi nggak lucu. Nah, ini kita pasang yang di sini sesuai anjuran dan sesuai arahan dari saya. Jadi kita berbagi masih, bukan sok pinter atau gimana masih. Yang penting teman-teman ya untuk hiburan aja lur. Ya siapa tahu juga jadi pahala kan, namanya ilmu ya. Ya, yang penting teman-teman ikuti saja untuk cara pemasangannya, pasti bisa. Nah kayak gitu. Nah siapkan lagi untuk kabelnya, kita ukur dulu agar tidak kepanjangan ke saklar depan ini. Oke, kita potong sesuai dengan kaidah, jangan terlalu panjang juga jangan terlalu pendek. Yang terlalu pendek yang sedang-sedang saja. Oke, langsung kita solderkan di sini. Ini sebenarnya mata solder saya itu harus ini lur, udah ganti harusnya, ini kurang panas. Oke, kita kasih selongsong bakar lagi agar tidak nyetrum. Kita kalau ngerakit barang itu diutamakan satu itu harus safety lur. Ya minimal barang itu dibawa semua atau diisolasi gitu ya. Soalnya kalau barang dilem-lem itu udah nggak pasti nggak safety lur. Oke, seperti ini. Lanjut kita instalasi di saklar. Oke, untuk saklar kita juga kasih kabel untuk di bagian bawah ya. Pin yang bawah kita kasih kabel. Waduh, ngeblur bro. Oke, kayak gini. Kita kasih lagi untuk selongsong bakar ya. Ini soalnya listrik bro. Kalau listrik itu jangan ini lor, nggak pandang usia dia. Mau anak kecil, orang tua ya, kita pegang ya pasti kita terkejuet-kejuet. Oke, yang dari sekring ini, yang tadi kabel dari sekring kita pasang yang di atasnya, pin yang di atas saklar. Oke, perhatikan dengan seksama agar tidak salah fokus ya. Jadi banyak banget yang kemarin tuh ada tutorial juga, mungkin nontonnya setengah-setengah atau gimana, katanya gagal atau kayak mana ya. Kalau teman-teman ngikuti dari awal itu kayaknya sih berhasil loh, udah pasti berhasil lah menurut saya. Kalau ada trouble itu teman-teman pasti kurang teliti lagi tuh. Kita ngasih ilmu juga ibaratnya udah jelas ya. Ini ke sini, itu ke situ, step by step, bahan-bahannya juga jelas. Oke, jadi sisa 2 kabel ini dari saklar bawah dan dari soket AC. Jadi kita langsung pasang di sini ya. Di tulisan 220 di bagian PSU kita kasih solder agar bisa menempel. Nah, masa baik. Pokoknya yang baru bergabung jangan lupa untuk langsung subscribe lur. Jadi kita sharing-sharing. Aku wong ini kok lur, saya orangnya los kok lur. Jadi siapapun dari usia berapapun ya, ada misal kesulitan WA saja, ada WA saya itu kayaknya. Kesulitan nanti saya ya insya Allah saya, nah kalau tidak sibuk ya saya balas lah lur, karena yang WA itu banyak. Oke, selanjutnya teman-teman bisa pasangkan kabel seperti ini untuk di bagian ground city. Ada 3 ya, udah jelas, tinggal ikuti saja. Wes nggak usah tanya skema ya. Kalau orang tanya skema itu saya nggak akan jawab lur, karena saya sudah memberikan video ini lebih dari skema, karena lebih detail video ini daripada saya harus nulis-nulis skema. Saya nggak begitu suka sama skema lur ya, saya sukanya langsung praktek saja ya. Kalau skema ya mungkin khusus saya aja lah, tulisan saya yang saya mengerti sendiri gitu. Oke, lanjut kita akan pasang untuk di bagian tegangan di parametrik ini. Nah, di sini lor tegangannya. Oke, ini 3 tegangan ya, ground plus min.
Nah, yang 3 kabel tadi itu kan yang kita pasang di PSU kan ground plus min ya. Jadi kita juga pasang di sini. Nah, kayak gini. Wis mantap. Kalau tutorial skema itu malah nggak jelas lur. Kalau saya malah sukanya yang praktek-praktek aja, jelas. Terus sekarang selanjutnya kita pasang input. Step by stepnya input. Ini L ground L R itu harus sesuai. Ini kita siapkan kabel input seperti ini yang isi 3. Ini yang paling atas itu untuk di bagian inputnya. Terus pokoknya yang tengah ini ground. Kalau yang atas bawah itu kebalik-balik nggak masalah. Yang penting groundnya ya tengah gitu lur. Jadi dia itu bisa bisa mantep gitu. Kalau ini kebalik bunyi nggak mas? Kayaknya nggak bunyi lur. Misal bunyi kecil itu. Nah itu saya juga kasih tahu kendalanya kalau misal habis rakit ini bunyi kecil ya mungkin kebalik ininya. Oke, mudah dipahami nggih. Nah ini selanjutnya kita pasang di sini ya. Yo ingat tadi ya yang output itu yang tengah ground kanan kiri LR ya. Oke, kita pasang seperti itu, tengah ground kanan kiri LR. Harus diingat lur, kalau bagian ini tadi di skip ya berarti nggak ingat sampean. harus jeli. Oke, sekarang kita pasang di bagian output. Untuk output sama, kita kasih 3 kabel aja. Saya pakai kabel yang agak besar ya. Nggak pakai kabel input, nanti outputnya kan di sini saya pakai yang bawah aja. Yang atas enggak. Kayak gini. Nah, ini sama kayak gini kok. 3 kabel. Kalau yang itu kan isinya 3 sama jalur. Oke, kita pasang dulu di sini biar agak ringkas gitu karena penyolderan di bagian bawah sudah selesai semua. Lanjut kita ini pasang di bagian input belakang ya ini ground kita pasang di tengah dan LR-nya di atas sama bawah gitu aja. Ini udah banyak yang tahu ini, yang itu paham. Kemudian resistor 2K2 ini tadi nggak ikut ya. Ini tambahan aja lah sama lampu. Ini untuk mempercantik ya. Kalau nggak pakai itu ya nggak masalah sih. Kalau saya mau pakai lampu karena biar tahu kalau dihidupkan ada lampunya gitu, guys. Kalau dihidupkan kok diam aja. Ya kita nggak tahu ini barang ini hidup atau enggak gitulah. Oke, kita pasang lampu di situ untuk indikator dan kita pasang di situ untuk bagian plus. Untuk resistor bagian plus kita pasang di lampu plus. Nah, dan ini kita kasih kabel ya. Lampunya kita pasang di sini. Ini yang plus kita ikutkan plus di sini, yang lampu plus. Ini agak ucul. Lepas lur. Ini. Oke. Dan selanjutnya yang main dari lampu kita pasang di CT. Wah, kameraku ini kurang mantep lur. Nah, kalau sampean subscribe terus banyak yang nonton kan saya bisa beli kamera yang bagus. Nah, ini kayak gini. Oke, dah kita tutup. Udah di bagian PSU. Selanjutnya kita finishing. Sebenarnya mudah ya kalau kita teliti. Kita ngerakit kayak gini ini butuh waktu cuma 20 menit aja lur. Oke, kita pasang. Untuk di bagian knopnya, bebas, nggak harus mengikuti warna, nanti ada pengaruh. Kalau warnanya beda bisa bunyi nggak mas? Nah itu bisa lur kalau warnanya beda. Soalnya kadang-kadang ada pertanyaan aneh-aneh ya. Mas kalau warna knopnya hijau bisa nggak mas? Ya bisa aja, mau hijau mau kuning itu. Kalau knop itu kan dia untuk tutup aja agar tidak ngeground ya. Kalau kita putar-putar langsung tangan biasanya bunyi dengung gitu. Ini udah malam sebenarnya lur, saya sudah ngantuk lur. Oke, langsung kita rapikan dulu menggunakan kabel tis agar dia bisa ngetis ya ngetis ya. Agar dia bisa rapi ya, karena kita ngerakit itu juga butuh rapi juga agar
Sebenarnya ini kan juga seni juga. Kita ngerakit barang kayak gitu seni. Seni itu nggak harus gambar, nggak harus ngelukis, nggak harus nyanyi ya. Ini termasuk kerapian, suaranya bagus, dilihat enak, itu termasuk seni. Dan kita wajib bangga dengan karya kita sendiri. Apalagi orang lain ikut menikmati untuk mendengarkan suaranya. Gitu lor. Apalagi yang anak-anak muda yang masih sekolah-sekolah itu juga nanti biar tambah ilmunya kan gitu guys. Ya. Oke, langsung kita coba hidupkan aja untuk barang ini. Apakah dia bunyi? Ya kok bunyi, apa dia hidup? Cek soundnya besok aja lor, ini udah malam ini. Ini coba kita tes hidup aja lah. Kalau cek sound malam ini kayaknya kurang mantap lor, karena udah malam ini. Oke, kita pasang dulu. Yang penting teman-teman mudeng dulu gitulah caranya. Nah, masalah cek sound ya besok. Ya, kalau teman-teman udah bisa kan cek sound udah enak. Wah, kemarin udah nonton nih. Aku udah tahu cara bikinnya. Iya. Oke, kita colokkan Mas ya. Sebenarnya saya seneng kalau kita hidupkan ya. Oke, hidup guys. Wes mantep ini. Tinggal cek sound wes besok pagi kita genjot pakai DJ horeg atau dangdut gler lor. Wes kayak permen ya warna-warni. Oke, terima kasih. Besok kita cek sound lor.